Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang hati yang tenang. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu harus tenang. Saya mau berbicara tentang hati yang tenang, rest, dan apa hubungannya dengan kesehatan dan kesembuhan. Kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 5 tentang kesembuhan di kolam Bethesda, di situ dalam bahasa aslinya dikatakan sudah menjadi kebiasaan Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Oke, saya ulangi, sudah menjadi kebiasaan Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istirahatnya orang Yahudi. Betul? Hari rest. Jadi sudah menjadi kebiasaan Yesus melakukan mujizat ketika orang-orang istirahat, rest. Jadi apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu, Tuhan mau kamu tenang. Rest. Jangan khawatir, jangan takut, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Dan ini yang saya pelajari, ini merupakan polanya Tuhan. Kalau saudara rest, Tuhan yang bekerja. Kalau saudara bekerja, Tuhan yang rest. Saudara mau pilih yang mana? Bahkan dalam perjanjian lama sekalipun, yang saya pelajari, saudara masih ingat peristiwa ketika Abraham duduk di pintu kemahnya waktu panas terik, Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Alkitab sangat spesifik. Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham. Kapan? Waktu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Duduk berbicara tentang rest. Jadi kalau saudara mengalami panas terik dalam hidupmu, ada masalah, ada pergumulan, Tuhan mau kamu rest. Ketika kamu rest, Tuhan akan datang dan menolong saudara. Amin. Jadi kalau saudara pelajari baik-baik, sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya di dunia ini, Yesus berkata begini sama murid-muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan menjajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ayat yang ke-25, perhatikan baik-baik. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, siapa penghibur? Yaitu Roh Kudus. Alkitab mengatakan Roh Kudus adalah penghibur. Di sini tidak dikatakan Roh Kudus adalah pemarah. Tidak. Alkitab juga tidak mengatakan Roh Kudus adalah pendakwa. Tidak. Iblislah pendakwa. Roh Kudus adalah penghibur. Tetapi seringkali orang Kristen ketika dia mendengar firman Tuhan, orang Kristen banyak yang merasa firman yang dia dengar seolah-olah Tuhan berbicara sama mereka, kamu dosa, kamu kotor, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Yang dia dengar adalah dakwaan. Saya mau kasih tahu sama saudara, Allah bukan Allah yang datang dan berdiam di dalam saudara untuk mengekspos semua kesalahan dan dosa-dosamu, bukan. Tetapi sebaliknya justru Roh Kudus mengekspos semua sisi kebaikan yang saudara miliki, yang saudara terima dari Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Roh Kudus berdiam di dalam saudara, dia selalu memberi semangat sama saudara. Suaranya dari dalam sini adalah suara yang lembut, suara yang gentle. Kalau saudara senantiasa mendengar suara-suara yang mendakwa saudara, menghakimi saudara, membenci saudara, itu bukan Roh Kudus. Confirm. Itu siapa? Si pendakwa itu. Sebabnya Tuhan berkata Roh Kudus adalah penghibur. Amin. Jadi kalau ada saudara mendengar suara yang mendakwa, membenci, itu bukan Roh Kudus. Confirm. Karena Alkitab mengatakan, Yesus sendiri yang berkata, Roh Kudus adalah penghibur. Amin. Kemudian dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara. Seberapa banyak yang akan Roh Kudus ajarkan sama saudara? Segala sesuatu. Dia akan mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya menjadi bapa yang baik. Dia akan mengajarkan kepadamu bagaimana caranya menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi leader yang baik.
Dia akan mengajarkan segala sesuatu sama saudara. Kemudian di situ dikatakan ayat ke-26, dan dia juga mengingatkan kepada kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau di sini dikatakan Roh Kudus mengingatkan semua yang Yesus pernah katakan sama saudara, artinya dia akan mengingatkan kepada kamu semua ayat-ayat firman Tuhan yang pernah saudara baca dan pernah saudara dengar. Amin. Saudara lagi sharing sama orang, tiba-tiba saudara mau kasih tahu ayatnya, saudara lupa ayatnya. Pernah ngalamin begitu? Amin. Roh Kudus akan mengingatkan sama saudara ayat-ayatnya. Kalau lagi takut, lagi sedih, lagi gentar, tiba-tiba saudara ingat ayat firman Tuhan yang menghibur saudara, memberikan kekuatan sama saudara. Karena ini memang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus pekerjaannya mengingatkan. Saya percaya semua orang Kristen pernah mengalami ini. Tiba-tiba terlintas ayat-ayat firman Tuhan yang pernah saudara baca, yang pernah saudara dengar. Bahkan yang saudara pernah dengar di khotbah. Bahkan hari ini pun ketika saya berkhotbah, ini bukan pekerjaan saya. Kalau ini pekerjaan saya, saudara hanya dapat sedikit. Tapi kalau ini pekerjaan Roh Kudus, saudara pasti dapat banyak. Kenapa? Karena memang pekerjaan Roh Kudus adalah mengajar, mengingatkan saudara akan apa yang pernah Yesus katakan. Amin. Dan kalau Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang mengingatkan, hasilnya apa? Hasilnya apa? Ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi hasilnya apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Betul? Ayat yang ke-26 dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan dia akan mengingatkan kamu akan apa yang pernah aku katakan. Ayat berikutnya Yesus berkata, apa hasilnya? Damai sejahtera kuberikan bagimu, kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Hasilnya apa? Damai sejahtera. Amin. Nah, saya mau saudara mengerti, ayat ini terdapat di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa apa? Bahasa aslinya? Ibrani, Yunani. Tetapi waktu Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Yesus tidak pakai bahasa Yunani. Dia pakai bahasa Ibrani, lebih tepatnya lagi pakai bahasa sehari-hari, bahasa Aram. Nah, kata damai sejahtera di sini, dalam bahasa aslinya terjemahannya adalah apa? Shalom. Betul? Shalom, damai sejahtera adalah terjemahannya shalom yang artinya health, prosperity, peace of mind. Ini arti kata damai sejahtera. Terjemahannya shalom. Shalom, akar katanya shalem. Yang artinya apa? Sudah dibayar. Sekali saya ulangi. Damai sejahtera, shalom, itu artinya health, prosperity, peace of mind. Akar kata shalom berasal dari kata shalem. Apa artinya shalem? Sudah dibayar. Pertanyaan saya, kenapa pembayaran merupakan dasar daripada health, prosperity, peace of mind? Kenapa? Karena ini semuanya berbicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Mungkin saudara berkata, Pak, Bapak nggak tahu aja sih Pak apa yang saya lakukan selama ini. Bapak nggak tahu sih apa yang saya lakukan sebelum saya pergi ke gereja. Bapak nggak tahu sih Pak apa yang ada dalam pikiran saya. Seolah-olah saudara mau berkata bahwa saudara adalah orang yang tidak layak menerima health, prosperity, peace of mind. Ini bukan berbicara tentang saudara layak atau nggak layak. Ini berbicara tentang seseorang pribadi yang namanya Yesus yang sudah bayar segala sesuatunya sehingga saudara dilayakkan untuk menerima. Itu sebabnya saudara harus mengerti arti kata shalom. Akar katanya adalah shalem. Memang saudara selayaknya dihukum. Memang saudara selayaknya dikutuk. Memang saudara selayaknya ada dalam waktu yang salah, tempat yang salah. Tetapi karena Bapa begitu baik sama saudara, dia berikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Semua dosamu ditanggungkan di tubuh anaknya. Semua dosamu dihukum di tubuh anaknya. Anaknya bayar semua dosamu. Sehingga hari ini yang namanya health, prosperity, peace of mind menjadi milik saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Itu sebabnya waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di ruangan atas. Yang pertama kali dia katakan begini. Yang pertama kali dia katakan begini.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, ini kalimat yang pertama keluar dari mulut Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Apa terjemahan kata damai sejahtera? Shalom. Peace be with you. Shalom alaihim. Betul? Shalom. Dan ingat baik-baik, shalom akar katanya shalem. Yang artinya sudah dibayar. Amin. Nah, setelah Yesus berkata damai sejahtera bagimu, shalom, yang artinya shalem akar katanya sudah dibayar. Setelah itu apa yang Yesus lakukan? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Shalom. Apa maksudnya? Sudah dibayar. Kenapa dia tunjukin tangannya, kakinya? Shalom, peace be with you. Shalom alaihim. Damai sejahtera bagi kamu. Health bagi kamu. Prosperity bagi kamu. Peace of mind bagi kamu. Kenapa dia tunjukin begini? Tangan dan kakinya. Ayat berikutnya berkata begini. Perhatikan baik-baik. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bagaimana caranya Dia mengampuni semua pelanggaranmu? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Bagaimana caranya Dia menghapus semua hutangmu? Kalimat yang terakhir mengatakan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itu sebabnya waktu Yesus menampakkan diri, Dia berkata, kalimat yang pertama keluar, shalom. Kemudian Dia menunjukkan tangannya, kakinya yang berlubang paku. Kenapa demikian? Karena semua pelanggaranmu, semua dosamu sudah dibayar. Bagaimana caranya? Dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi waktu Dia berkata, shalom. Mungkin semuanya bengong, takut. Tapi Yesus bilang begini, shalom. Artinya apa? Tangannya yang berlubang paku. Tangannya yang berlubang paku. Perhatikan baik-baik. Adalah tanda bukti, kwitansi, resip. Semua dosamu sudah dibayar lunas. Dan hari ini kamu berhak menerima apa yang namanya shalom, health, prosperity, peace of mind. Itu milik saudara, milik saya. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi Pak, apa yang tapi? Ini gak ada hubungannya sama saudara. Karena ada seseorang yang sudah bayar. Dan kamu dilayakkan untuk menerima. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya, hari ini aku menerima apa yang sudah Yesus bayar. Shalom, health, prosperity, peace of mind. Amin. Peace be with you. Amin. Terima. Nah, kalau saudara beli sesuatu, kemudian ada orang yang lihat, kemudian saudara dibayarin. Apa yang harus saudara lakukan? Yang terbaik yang saudara lakukan. Kebanyakan orang begini, jangan. Saya nggak mau. Banyak orang sombong. Tetapi kalau ada orang yang bayarin saudara, yang terbaik yang saudara bisa lakukan adalah thank you. Mengucap syukur. Amin. Jadi hal yang bisa terbaik yang saya lakukan adalah mengucap syukur. Bapak, aku bersyukur karena apa yang kau lakukan. Hari ini aku menerima apa yang Yesus bayar di atas kayu salib. Shalom, peace, peace of mind. Amin. Health, prosperity. Terima. Yang terbaik yang saudara bisa lakukan adalah menerima. Kemudian thank you. Itu yang terbaik. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan lagi bersama saya, hari ini aku menerima apa yang sudah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Health, prosperity, peace of mind. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus.
Amin. Peace be with you. Bilang sama kiri kanan saudara, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang hati yang tenang, rest, damai sejahtera, dan apa hubungannya dengan kesembuhan dan kesehatan. Sudah siap diberkati? Oke, perhatikan baik-baik. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Apa yang menyegarkan tubuh saudara? Hati yang tenang. Hati yang tenang. Amin. Peaceful heart. Tidak khawatir, tidak takut. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Artinya apa? Kalau tubuhmu segar, artinya apa? Hidupmu sehat, umurmu panjang. Nah, di National Geographic pernah ada 2 orang saintis melakukan penelitian dan dia tulis artikel dan ini didokumentasikan, pernah disiarkan dalam National Geographic. Dokumentasi ini berjudul Rahasia Umur yang Panjang, The Secret of Long Life. Apa rahasia umur panjang? Nah, yang pertama sama orang-orang yang ada di Okinawa. Saudara tahu Okinawa yang ada di Jepang? Nah, orang-orang di Okinawa yang kemarin saya perhatikan, yang saya lihat kemarin data statistik yang terbaru, di sana ada sekitar penduduknya 1,4 juta orang. Dari 1,4 juta orang ada 740 centenarian. Centenarian itu adalah orang-orang yang umurnya di atas 100 tahun. Dari 1,4 juta penduduk di Okinawa, 5:10.000 artinya ada sekitar 700 orang-orang yang umurnya di atas 100 tahun. Dan mereka masih sehat. Bukan di kursi roda, bukan baringan. Enggak, mereka tetap beraktivitas. Mereka tetap bersosialisasi. Mereka dancing, mereka minum green tea dan sebagainya macamnya. Kemudian kalau saudara tanya bagaimana dengan umur yang di atas 80? Yang di atas 80 itu berjumlah 87.000 penduduk. Jadi mereka adalah orang-orang yang awet muda. Umurnya panjang. Nah, kemudian mereka juga menerapkan sistem Hera Hachibu. Wah, Hera Hachibu. Apa itu Hera Hachibu? 80% kenyang. Jadi waktu mereka makan, duduk, kalau mereka sudah merasa 80% kenyang, mereka stop. Kalau orang Indonesia 120% kenyang. Perutnya udah penuh, tambah lagi sampai di sini. Saya nggak tahu itu namanya 120% kenyang apa namanya. Tapi ini Hera Hachibu, 80% kenyang. Kemudian dari 740 dari waktu mereka mengadakan penelitian 20 tahun. Enggak main-main. Ini bukan penelitian dalam waktu yang singkat, 20 tahun mereka meneliti. Dan waktu mereka menginterview orang-orang yang umurnya di atas 100 tahun, waktu mereka menginterview, mereka kasih pertanyaan, mereka kasih persoalan, mereka kasih situasi yang bisa membuat orang khawatir, orang takut. Tapi justru ketika mereka dikasih pertanyaan, situasi yang membuat orang takut, justru sebagian besar yang keluar dari mulut mereka adalah don't worry, nggak usah khawatir, semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Jadi mereka menjaga hati mereka, tetap tenang, nggak takut, nggak gelisah. Yesus berkata, janganlah gelisah, jangan gentar hatimu. Amin. Amsal berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi ini rahasianya. Janganlah gelisah, jangan gentar hatimu. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ini orang-orang di Okinawa. Dan kemudian yang kedua, ada seorang perempuan yang bernama Marge Jeton. Ini dia berasal dari Adventist. Dia umur 102 tahun. Dia baru meninggal tahun 2011 kemarin di umur 106 tahun. Dia berkata begini, setiap pagi dia naik sepeda stasioner. Dia berolahraga setiap pagi. Dan dia menghindari junk food. Kenapa? Karena dia berkata begini. Tubuhmu adalah bait Allah. Luar biasa. Itu sebabnya dia hati-hati sama yang masuk dalam tubuhnya. Dia tidak merokok. Dia tidak minum alkohol. Dan ini yang paling penting. Dia rutin datang ke gereja. Rutin. Lihat mulut saya. Rutin. Bukan cuma Natal dan Paskah. Rutin. Dia rutin datang ke gereja. Regular church goer. Amin. Dan
Itu sebabnya tadi saya katakan penelitian ini bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi 20, 30 tahun. Dan kedua saintis ini mengatakan, akhirnya menarik kesimpulan bahwa tidak dapat dipungkiri lagi, ini bukan rahasia umum. Selama 20 tahun, 30 tahun belakangan ini, orang-orang yang rutin pergi ke gereja, hidupnya akan lebih panjang. Yang percaya boleh bilang amin. Dan dia menarik kesimpulan bukan berdasarkan asal-asalan kesimpulan, tapi berdasarkan penelitian. Dan orang-orang yang rutin datang ke gereja, mereka cek sampel darahnya. Sampel darahnya dicek. Dan mereka menemukan ternyata orang yang rutin datang ke gereja, hormon stres yang disebut kortisol itu rendah. Damai sejahtera ku berikan bagimu, ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan bagimu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin, jadi kuncinya ini, damai sejahtera. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Amin, jadi regular church goer, rutin datang ke gereja. Dia dengar firman Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu kenapa demikian. Karena sesuatu terjadi sama saudara. Kalau saudara memprioritaskan dirimu datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi sama saudara? Perhatikan baik-baik. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat yang ke-20, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, hai anakku, janganlah engkau perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Karena itulah firman Tuhan yang menjadikan kehidupan. Katakan bersama saya, kehidupan. Bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Amin. Jadi firman Tuhan adalah kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Firman Tuhan adalah obat bagi seluruh tubuhmu. Yang saya tahu obat itu nggak bisa menyembuhkan seluruh organ tubuh. Yang saya tahu obat itu bagus untuk organ tertentu tapi nggak bagus untuk organ yang lain. Racun bagi orang yang lain. Tapi ada satu obat yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit dalam tubuhmu. Apa itu? Firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, sesuatu terjadi ketika saudara memprioritaskan dirimu datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah dalam lubuk hatimu, karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi setiap orang yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat yang terakhir di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati-hati. Tuhan berkata, guard your heart. Hati-hati jaga, jangan sampai gentar, jangan sampai takut, jangan sampai gelisah. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Amin. Jadi firman Tuhan yang saudara baca itu memberikan kehidupan sama saudara. Bukan hanya memberikan kehidupan, tapi memberikan kesembuhan. Saya pernah dengar ada satu kesaksian dari seorang pembicara. Ada jemaatnya sakit kanker. Dia pulang dari dokter vonis dia sakit kanker. Yang pertama kali dia lakukan, dia pulang ke rumah, dia ambil Alkitab. Dia baca Alkitab setiap hari. Setiap hari. Rutin dia baca Alkitab. Dan khususnya firman Tuhan tentang kesembuhan. Dan dia bersaksi setiap kali dia baca Alkitab, dia merasakan tubuhnya hangat. Setiap kali dia baca Alkitab, dia merasakan tubuhnya hangat. Dan satu saat dia pergi ke dokter, dan dokter berkata, kankernya gak ada lagi. Amin. Bu, Pak, ini bukan novel. Ini bukan novel. Ini firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kesembuhan kepada seluruh tubuhmu. Sesuatu terjadi ketika saudara memprioritaskan dirimu baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar akan memberikan kehidupan kepadamu. Bukan hanya memberikan kehidupan, tapi memberikan kesembuhan kepada seluruh tubuhmu. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya tadi saya katakan sesuatu terjadi ketika saudara memprioritaskan dirimu, datang ke gereja,
dengar firman Tuhan. Sesuatu terjadi. Dan setiap kali saudara datang ke gereja dengar firman Tuhan, Tuhan mau kamu mengalami ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat 12, perhatikan baik-baik. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Kamu akan berangkat dengan sukacita dan kamu akan dihantar dengan damai. Setiap kali saudara datang ke gereja, Tuhan mau kamu mengalami ini. Kamu pergi ke gereja, Tuhan mau kamu bersukacita. Amin. Berangkat dengan sukacita. Datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Kemudian saudara pulang, Tuhan mau kamu dihantar dengan damai. Datang dengan sukacita, dengar firman Tuhan, pulang damai. Ini yang Tuhan mau. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan damai sejahtera buat saudara. Pulang dengan damai. Kemudian Alkitab mengatakan gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Gunung, bukit, pohon berbicara tentang siapa? Berbicara tentang orang dunia. Ketika orang dunia melihat saudara, mereka bersuka cita. Mereka bertepuk tangan. Kenapa? Mereka senang ada di sekitar saudara. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang membawa damai. Ketika saudara berbicara sama mereka, perkataan memberikan semangat sama mereka. Memberikan damai sejahtera buat mereka. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau saudara alami. Di sini dikatakan apa? Kamu berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Damai menuntun saudara. Damai menghantar saudara. Damai menuntun saudara. Bagaimana caranya Tuhan menuntun saudara sekarang? Dengan damai. Nah, memang Tuhan tidak selalu berbicara secara audible sama saudara untuk menuntun saudara. Tuhan bisa menuntun saudara dengan damai. Apa maksudnya? Saya selalu berkata kepada bisnismen di gereja ini. Kalau kamu mau bisnis sama orang datang sama kamu, tawarin bisnis. Bagaimana caranya kamu tahu ini dari Tuhan atau enggak? Ingat baik-baik, kamu akan dituntun dengan damai. Caranya Tuhan menuntun kamu adalah dengan memberikan rasa damai di sini. Kalau ada orang datang sama kamu, tawarin bisnis, tawarin project. Kalau sekalipun dia bicaranya luar biasa, bisa mempengaruhi saudara. Tapi kalau Tuhan memberikan rasa tidak damai sejahtera di sini, saya mau kasih tahu, step back. Mundur. Ada sesuatu di sana. Kalau kamu merasa damai sejahtera, selalu saya katakan jangan pernah bypass proses. Kalau saudara mau ambil bisnis ini, jangan pernah bypass proses. Ada proses yang harus saudara lalui. Karena dalam setiap proses, Tuhan juga bisa menuntun saudara dengan memberikan rasa damai. Mungkin di awal saudara merasa saya damai kok, saya mau ambil. Tapi sesungguhnya Tuhan gak mau kamu ambil. Itu sebabnya saya katakan jangan pernah bypass setiap proses. Karena ada satu proses, di mana satu proses, di situ Tuhan bisa berbicara dengan jelas, menuntun kamu dengan memberikan rasa tidak damai. Artinya apa? Kamu harus mundur. Karena Tuhan tahu sesuatu, kamu ambil, kamu rugi. Oke, bagaimana cara dia menuntun? Dengan damai. Jadi kalau ada orang datang, tawarin bisnis, jangan pernah bypass prosesnya. Sekalipun ngomongnya pinter, wah nanti kita akan untung sekian, nanti kita akan begini. No. Jangan pernah bypass. Bilang sama mereka, mana bisnis plan-nya? Kasih saya lihat. Cek betul-betul. Industri yang sudah mau masuk, masih blue ocean atau red ocean? Gue jadi ngomongin bisnis ya. Red ocean berdarah-darah atau masih blue ocean? Apakah industri yang mau suruh masuk masih growth gak? Masih bertumbuh gak? Kira-kira masih berapa tahun lagi bertumbuh? Sebanding gak dengan saya yang investasi? Nah, kalau saudara gak pernah bypass proses ini, saudara pertimbangkan, saudara lihat, saudara pelajari, Tuhan bisa berbicara sama saudara. Dia memberikan rasa tidak damai sejahtera di sini. Artinya apa? Step back. Mundur. Dia menuntun kamu dengan damai.
Tapi kalau kamu bisa melihat, oh ini blue ocean, ini masih mungkin, masih growth, masih lama, prospeknya masih bagus, ada rasa damai sejahtera. Maju lagi ke proses berikutnya. Oke, saya tertarik. Sekarang saya mau lihat laporan keuangan perusahaan kamu. Kalau kita mau beli perusahaan, saya mau lihat. Cek betul-betul. Mundur berapa tahun ke belakang. Cek betul-betul. Karena kalau seorang main caplok aja, seorang nggak pernah tahu perusahaan ini ada masalah dalam pajak. Berapa tahun ke belakangan, ketika seorang ambil, seorang kena batunya. Cek betul-betul, jangan pernah bypass proses. Karena dalam setiap proses Tuhan bisa berbicara sama saudara. Bisa menuntun kamu dengan memberikan apa? Damai. Ada damai enggak? Di proses ini ada damai enggak? Damai, lanjut. Di proses ini enggak ada damai. Step back. Mundur, saudara selamat. Dia menuntun kamu dengan damai. Ini yang paling penting. Tuhan mau setiap kali kamu datang ke gereja, datang dengan sukacita, dengar firman Tuhan, kamu pulang dengan damai. Ini penting sekali. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, bagaimana caranya saudara bisa mendapat damai? Ayat berikutnya, mundur satu ayat. Ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah, perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi Tuhan mengibaratkan firman yang keluar dari mulutnya itu seperti, ayat yang ke-10, seperti hujan dan salju yang turun dari langit, tidak kembali ke situ dengan sia-sia, melainkan mengairi bumi, memberikan kesegaran, betul, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan. Firman memberikan kehidupan. Kemudian apa? Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau. Roti di sini berbicara tentang apa? Kesembuhan. Memberikan kesembuhan. Jadi firman itu memberikan kesegaran, betul? Memberikan kehidupan dan juga memberikan kesembuhan. Saudara masih ingat ketika ada seorang ibu yang mengharapkan kesembuhan dari Yesus? Dan Yesus berkata, tidak baik melempar roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilempar kepada anjing. Roti berbicara tentang kesembuhan. Jadi firman Tuhan itu memberikan kesegaran, firman Tuhan memberikan kehidupan, dan firman Tuhan juga memberikan kesembuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, jadi Tuhan mengibaratkan firman-Nya seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan menurunkan hujan dan salju dari langit? Bagaimana bentuknya? Rintik-rintik. Kecil-kecil. Betul? Dengan kata lain Tuhan mau berkata begini. Kalau firmanku, hikmatku aku berikan kepadamu dalam jumlah yang banyak besar sekaligus, maka kamu tidak bisa menerimanya. Aku berikan kepadamu rintik-rintik. Kecil-kecil. Itu sebabnya saudara harus reguler datang. Reguler mendengar. Rintik-rintik, kecil-kecil. Dan Tuhan berkata, seperti hujan dan salju turun dari langit. Sekalipun kecil, sekalipun rintik-rintik. Tuhan berkata begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sekalipun saudara datang ke gereja dengar firman Tuhan, hanya satu ayat yang saudara dengar tidak akan kembali sia-sia. Kalau saudara meluangkan waktumu di kantor, datang ke kantor, yang pertama kali saudara dengar firman Tuhan, prioritas buka firman Tuhan. Sekalipun satu pasal yang saudara baca, tidak akan pernah kembali sia-sia. Saudara baca buku, sekalipun di situ ada satu ayat yang saudara baca, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara datang ke gereja, yang khotbah bukan saya, nggak ada yang bilang amin. Siapapun yang khotbah di mimbar ini, firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Saudara harus membangun kebiasaan baik di gereja ini. Jangan selalu tanya, yang khotbah siapa? Yang khotbah siapa? Kita nggak pernah jawab kalau yang tanya yang khotbah siapa. Karena firman yang disampaikan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Dan dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan perhatikan baik-baik, tetapi ia akan melaksanakan apa yang
ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi ingat baik-baik, luangkan waktumu untuk dengar firman Tuhan. Luangkan waktumu untuk baca firman Tuhan. Luangkan waktumu. Amin. Karena firman Tuhan akan memberikan kehidupan kepada saudara. Bukan hanya memberikan kehidupan, tapi memberikan kesembuhan. Dan orang-orang dunia akan bertepuk tangan sama saudara. Amin. Dia bersuka cita karena saudara adalah orang-orang yang kemanapun kamu melangkah, kamu adalah orang-orang yang membawa damai. Tuhan mau kamu datang ke gereja dengan bersuka cita, dengan firman Tuhan, saudara pulang dengan damai. Damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan orang dunia gak bisa berikan. Itu sebabnya seorang tidak pernah bisa mendapatkan di luar sana, hanya dalam gereja. Peace be with you. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Guard your heart. Amin. Guard your heart. Bukan jagain sainganmu, bukan. Jangan liatin sainganmu apa yang dia lakukan hari ini. Strategi apa yang dia pakai. Nah, gak perlu. Karena ini semua akan membuat kamu semakin takut. Semakin gentar. Semakin gelisah. Tapi Tuhan hanya pesan satu. Guard your heart. Jaga hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Hati-hati, jangan sampai hatimu takut, gentar, khawatir, gelisah. Itu aja yang Tuhan minta. Guard your heart. Jaga yang ada dalam sini. Yang di luar, biar saya yang jaga. Bagaimana caranya saudara bisa menjaga hatimu damai? Dengar firman Tuhan. Amin. Dengar firman Tuhan. Hati yang segar, hati yang tenang, menyegarkan tubuhmu. Bagaimana caranya membuat hatimu tenang? Dengar firman Tuhan. Seperti hujan dan embun yang turun dari langit. Betul? Demikianlah firmanku tidak akan kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi. Membuat tanahnya subur. Memberikan kesegaran. Memberikan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh. Memberikan kehidupan. Dan ini yang paling penting. Apa itu? Roti bagi mereka yang mau makan. Artinya apa? Kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kalau ada di antara saudara yang sakit hari ini, ada satu obat. Ada satu obat yang bisa menyembuhkan seluruh tubuhmu. Amin. Apa itu? Firman Tuhan. Datang ke gereja rutin dengar firman Tuhan. Luangkan waktumu setiap hari buka firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan sendiri yang berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali ke situ dengan sia-sia. Tapi akan melakukan apa yang ku kehendaki. Kalau dia berkata oleh bilur-bilurku kamu sembuh, itu akan dilakukan apa yang dikehendaki. Dan berhasil dalam segala sesuatu yang dia perintahkan. Yang percaya boleh bilang amin. Apapun masalahmu, saya gak tahu apa masalah saudara. Saya gak tahu apa pergumulan saudara. Tapi apapun masalahmu, seberat apapun, seringan apapun, saudara tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus lakukan? Tuhan hanya berkata, guard your heart. Guard your heart. Cuman guard my heart. Bagaimana bisnisnya Tuhan? Guard your heart. Amin. Masalah apapun, jawabannya cuma satu, guard your heart. Ketika saudara mau percaya, oke, I will guard my heart, karena saya tahu yang di luar sana, Tuhan yang akan jaga. Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali dalam seluruh hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan kamu. Dia adalah Bapa yang senantiasa ada dalam setiap musim hidupmu. Ketika kamu di lembah, dia tetap memegang tanganmu. Amin. Ketika ada badai yang datang dalam kehidupanmu, dia akan tetap berdiri di depanmu. Dia akan redakan badainya. Satu yang Tuhan minta, guard your heart. Guard your heart. Bilang sama kiri kananmu, guard your heart. Ini penting sekali. Guard your heart. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Jangan gelisah, jangan gentar. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ingat baik-baik, Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali dalam seluruh hidupmu. Ada badai, dia redakan badainya. Sudah berjalan di lembah, dia pegang tanganmu. Guard your heart.